Baik, rekan-rekan sekalian, perkuliahan pada hari ini akan membahas secara khusus beberapa contoh soal yang terkait dengan pelaksanaan tugas perseorangan untuk rekayasa sungai. Jadi sebagaimana tadi rekan-rekan sudah mengetahui, di dalam tugas yang akan diberikan, kita menekankan pada pengertian mengenai aspek hidrolika persungaian. Saya ulang kembali berdasarkan kuliah yang sebelumnya bahwa kalau kita hendak menghitung debit yang terjadi pada sebuah penampang sungai seperti ini, maka kita bisa menggunakan pendekatan dari Cesi. Rumus Cesi cukup sederhana. U atau kecepatan rata yang terjadi di sungai sama dengan C, koefisien Cesi, dikalikan R yang merupakan radius hidrolik dikalikan S atau kemiringan dasar sungai yang di akar. Jadi C kali akar S, R kali S. Oleh karena kita mengetahui bahwa debit merupakan perkalian dari kecepatan aliran dengan penampang basah, maka apabila kita menganggap sungai tersebut sangat lebar, sehingga dasar dari sungai tadi sama dengan atau lebih lebar dari kedalaman air, maka kita bisa mengasumsikan B sama dengan T. B dasar sungai, T adalah eh, luas atau panjang aliran di permukaan. Jadi panjang aliran ini ya. B itu adalah ya lebar dari dasar sungai. Jadi lebar aliran, lebar dasar sungai. Maka jika kita menganggap aliran sungai sangat lebar, artinya dianggap saja asumsinya seperti itu, maka rumus Q sama dengan kecepatan aliran dikalikan luas penampang basah bisa ditulis kembali sebagai berikut. Q sama dengan C kali B kali H pangkat 1,5 dikalikan akar S. C adalah koefisien Cesi, B adalah lebar rata dari sungai, H adalah kedalaman aliran, S adalah akar kemiringan dasar sungai. Maka mari kita kerjakan contoh berikut ini. Satu sungai yang sangat lebar memiliki data-data sebagai berikut. Kedalaman alirannya 3 meter, lebar sungai ratanya 18 meter, kemiringan dasar sungainya 10 pangkat min 6. Diperkirakan material dasar sungai ini memiliki kekasaran kurang lebih 65. Maka ya tinggal dimasukkan dalam rumus ya. U sama dengan C dikalikan akar R kali S. Oleh karena R yang merupakan radius hidrolik adalah A per P, dan sungai tersebut sangat lebar, artinya lebar sungai, lebar dasar sungai itu melampaui 6 kali dari kedalaman air, maka dianggap R atau radius hidrolik sama dengan kedalaman aliran. Maka soalnya gampang, kita kerjakan ya. C sama dengan 65 dikalikan 3 kali 10 pangkat min 6 di akar. Ketemu U sama dengan 0,11 meter per detik. Nah, bagaimana dengan debit? Debit kita menggunakan rumus yang tadi, Q sama dengan C kali B kali H 1,5 dan dikalikan akar S. Maka Q sama dengan 65 ya, kali 18. 18 ini lebar sungai rata ya, lebar dasar, dikalikan 3 pangkat 1,5, dikalikan 10 pangkat min 6 di akar. Hasilnya 6,08 meter kubik per detik. Nah, lebih lanjut sebenarnya koefisien C ini bisa juga kita selesaikan atau kita cari dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan pendekatan Manning. Manning mengatakan C sama dengan 1/N dikalikan R atau radius hidrolik pangkat 1/6. Nah, dengan mengubah persamaan Cesi menjadi persamaan Manning, maka kita juga bisa melakukan perhitungan lebih lanjut terkait dengan debit yang terjadi di sebuah penampang sungai. Ada beberapa nilai Manning
Ini masing-masing bergantung kepada jenis material yang membentuk dasar sungai. Ada pasir dengan ukuran yang beragam ya, mulai dari 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya sampai 1 mm, dengan masing-masing memiliki nilai Manning. Ada beton, ada batuan alami, tanah padat, pasir kasar, kerikil halus, kerikil, kerakal, kemudian berangkal, boulder, belukar, dan sebagainya. Semuanya memiliki nilai N masing-masing. Apabila kita menggunakan nilai N tadi untuk menghitung nilai C, maka penerapannya adalah di contoh berikut. Satu sungai yang sangat lebar memiliki data H sama dengan 2,1, B-nya sama dengan 16 meter, dan S atau kemiringan dasar sungainya 10 pangkat min 4. Cuma profil sungai ini tidak terbuat dari material yang seragam. Ada sebagian yang terbentuk dari tanah padat dan sebagian lagi dari pasir dengan dimensi rata 0,8 mm. Jadi ini sudah komposit ya, penampang sungainya ada komposit. Ini mirip dengan soal yang diberikan di dalam tugas perseorangan. Diperhatikan baik-baik bahwa sungai ini tidak terdiri dari satu jenis material yang homogen, tetapi terdiri dari dua jenis material yang berbeda. Maka tugas kita adalah hitung kecepatan rata-rata dan tentu berapa debit yang terjadi. Maka kita tentu tidak bisa mencari debit tadi kalau tidak mengetahui nilai C, nilai koefisien Cesi. Tetapi karena koefisien Cesi ini dapat kita runut dari pendekatan yang diberikan oleh Manning, maka kita bisa melakukan langkah berikut. Kita selesaikan. Pertama, kita tahu bahwa ada perimeter basah yang terbuat dari tanah atau padatan asli, panjangnya 7 meter. Kalau dilihat dari tabel, asumsinya N sama dengan 0,03. Kemudian ada bagian dari penampang sungai yang memiliki material pasir dengan kekasaran 0,8 mm. Nah, kalau kita melihat ke tabel yang tadi, kita tahu bahwa N-nya sama dengan 0,025. Maka sekarang kita bisa mencari N rata. N rata artinya 7 meter dikalikan 0,03 ditambah 9 meter dikalikan 0,025 dibagi lebar keseluruhan dari penampang sungai tadi, 16 meter. Maka kita ketemu N rata-rata adalah 0,0271. Bagaimana perhitungan koefisien C-nya? Ya kita memakai rumus tadi yang diteliti yang menghubungkan antara koefisien kekasaran dari Manning dengan koefisien kekasaran dari Cesi. C ini adalah koefisien kekasaran dari Cesi sama dengan 1/N dikalikan R pangkat 1/6. Ini rumus yang tadi sudah diberikan sebelumnya. Maka kita tinggal mengisikan. Karena kita tahu N rata-rata itu adalah 0,0271, maka tinggal kita masukkan 1/0,0271 dikalikan. Nah ini, R ini kan adalah radius hidrolik. Kita udah tahu bahwa radius hidrolik itu bisa dianggap sama dengan H jika sungai tersebut sangat lebar. Nah, kriteria sangat lebar itu berarti lebar dari dasar sungainya melampaui 6 kali dari kedalaman alirannya. Nah, di sini kita tahu langsung R berarti sama dengan H, kita masukkan H-nya 2,1 dipangkatkan 1/6 sama dengan 41,757 dibulatkan menjadi 42. Nah, rekan-rekan sekalian selanjutnya tinggal memakai rumus ya. U sama dengan C dikalikan akar dari R kali S. Oleh karena R sama dengan A per P dan sungainya sangat lebar, di mana B-nya lebih besar dari 6H, maka R dianggap sama dengan H, dapat dihitung U sama dengan 42, dikalikan 2,1 kali 10 pangkat min 4 di akar, ketemunya U sama dengan 0,0608 meter per detik. Selanjutnya ya kita bisa melanjutkan setelah tahu U ini kita mencari berapa debit yang mengalir. Q sama dengan C kali B, B ini lebar dasar sungai, kali H pangkat 1,5 dikalikan akar S.
Kita tahu bahwa dari perhitungan sebelumnya C sama dengan 42, B sama dengan 16, kedalaman aliran 2,1 sama dipangkatkan 1,5 dikalikan 10 pangkat min 4 menghasilkan debit 20,45 liter. Nah, rekan-rekan sekalian, eh, cara ini bisa dipakai ya untuk menyelesaikan perhitungan di tugas perseorangan, di mana kalian diminta menghitung debit untuk dua kedalaman air. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke ya, kita lanjut ya, kalau tidak ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikutnya di dalam tugas perseorangan, kita harus melihat aspek yang dinamakan keseimbangan transportasi sedimen. Jadi, sebuah sungai itu ya tentu saja bisa mengalami berbagai hal. Apabila alirannya stabil, maka tidak ada perubahan pada penampang sungai tadi. Tapi kalau misalnya angkutan sedimen yang masuk ke dalam paras dari sungai tadi lebih tinggi dari yang terjadi, dari yang keluar di sisi sini, maka ya bisa terjadi sedimentasi. Kalau aliran sedimen yang masuk lebih kecil dari aliran sedimen yang keluar, maka yang terjadi adalah erosi. Jadi kalau K1 lebih besar dari K2, maka ya terjadi sedimentasi. Kalau K1 lebih kecil dari K2, maka terjadi degradasi atau erosi. Kalau K1 sama dengan K2, ya penampangnya stabil. Nah, kita perlu tahu juga sebenarnya apakah sungai itu stabil secara penampang. Apakah dia juga mengalami perubahan-perubahan pada penampangnya. Nah, untuk itu ada dua langkah yang bisa dipakai, yaitu kita mencari tahu dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, ini tidak kita bahas lagi karena sudah pernah diuraikan, tapi intinya adalah bahwa E1 sama dengan E2, dan E1 ini sebenarnya adalah H2 ditambah dengan V2, kecepatan aliran yang terjadi di sini dibagi 2G, ditambah Z2 yang merupakan jarak dari datum, ditambah kehilangan energi yang simbolnya adalah AE. Jadi dengan pendekatan ini kita bisa melakukan perhitungan untuk mengetahui kondisi hidrolik dari sebuah sungai itu seperti apa. Pertama, kita ambil contoh soal ini aja. Suatu sungai yang sangat lebar memiliki data-data sebagai berikut. H sama dengan kedalaman aliran sama dengan 2 meter. S atau kemiringan dasar sungai sama dengan 10 pangkat min 5. Material dasar pembentuk sungai tadi ternyata kerikil. Jadi ukurannya 8 cm. KS sama dengan 8 cm. Maka hitung kecepatan rata-rata dan bagaimana keadaan hidrolik dari dasar sungai. Dalam persoalan ini kita harus mengambil beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah percepatan gravitasi. Ini sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Yang kedua adalah viskositas air atau kekentalan air. Lambangnya adalah U. Ini adalah 10 pangkat min 6 meter persegi per detik. Kemudian yang terakhir adalah berat jenis air, rho air, itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, kita proses perhitungannya, karena kita sudah mendapatkan rumus-rumus sebelumnya, oleh karena sungai sangat lebar dan dianggap dulu hidroliknya kasar, maka R sama dengan H. Di sini kita bisa mengetahui bahwa U sama dengan rumusnya ya, 5,75 dikali U asterix dikalikan log dari 12H dibagi KS. Nah, untuk bisa mencari U atau kecepatan rata-rata ini, kita harus menghitung U asterix. U asterix menurut rumus adalah akar dari G kali H kali S. Jadi tinggal kita masukkan saja. G-nya 9,81, H-nya 2, S-nya 10 pangkat min 5. Ketemunya 0,014 meter per detik. Maka kecepatan rata-rata tinggal dimasukkan. U sama dengan 5,75 dikalikan 0,014, ini adalah U asterix, dikalikan log 12 kali 2, 2 ini adalah kedalaman aliran ya, dibagi 0,08. 0,08 ini apa?
kekasaran dari dasar sungai. Nah, karena tadi satuannya sentimeter, di sini satuannya harus disamakan. Kedalaman alirannya kan dalam meter. Berarti ini kan juga harus disamakan kedalaman, dia menggunakan dimensi meter. Jadi ya 0,08 meter. 8 senti sama dengan 0,08 meter. Ketemunya adalah kecepatan aliran yang terjadi adalah 0,2 meter. Nah, pertanyaannya apakah dia termasuk kategori hidrolik kasar atau hidrolik halus? Kita tadi kan asumsikan ini hidrolik kasar ya. Kita cek dulu. Untuk itu kita harus menghitung angka delta. Delta sama dengan 11,6. Ini adalah rumus. Dikalikan 11,6 dikalikan U dikali bagi oleh U asterisk. Ini adalah sama dengan 11,6 dikalikan 11,6 dikalikan 10 pangkat min 6. Ya, ini jangan lupa ya. U ini kan dari sini ya, 10 pangkat min 6 dibagi kecepatan yang memakai asterisk, U asterisk 0,014. Ketemunya 8,28. Maka rekan-rekan sekalian, sekarang kita perlu untuk menggunakan grafik ini. Grafik ini mengilustrasikan bahwa suatu kondisi aliran disebut licin kalau Ks per delta ini lebih kecil dari 0,3. Dan aliran tersebut dikatakan mengalami kondisi hidrolik kasar jika Ks per delta lebih besar dari 6. Maka kita hitung dulu, Ks-nya berapa tadi? 0,08 ya. Deltanya berapa? 8,28. 0,3 kali delta sama dengan 2,484 kali 10 pangkat min 4. 6 delta sama dengan 4,988 kali 10 pangkat min 3. Nah, KS-nya kan tadi 0,08 ya. Jelas lebih besar dia dari 6 kali delta. Maka tanpa perlu menghitung ini lagi, kita udah tahu lah. Kalau KS-nya lebih besar dari 6,8, jelas 6 kali delta, maka jelas ini termasuk kategori kasar. 6 kali delta kan sama dengan 4,968 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan 0,08 ini kan sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Jelas 8 lebih besar dari 4,9. Maka dapat disimpulkan kondisi alirannya adalah hidrolik kasar. Ini adalah contoh soal yang bisa dipakai untuk menyelesaikan pertanyaan kedua di dalam tugas perseorangan. Nah, rekan-rekan sekalian, maka kita bisa juga menggunakan grafik dari Chessy. Kalau mau, ini ada grafik dari Chessy, di mana kita tentu harus mencari dulu bilangan Reynolds. Kemudian kita juga bisa menghitung lagi U sama dengan C. Ini pendekatan yang lain ya. C dikalikan H kali S. C-nya sama dengan rumusnya 18 log per 12 H kali S bagi KS. Maka 18 log dikalikan 12 kali 2 dibagi 0,08 ketemu C-nya sama dengan 44,6. Maka U sama dengan 44,6 dikalikan 2 kedalaman alirannya dikalikan 10 pangkat min 5 ya, ketemunya 0,2 meter. Dimasukkan dalam grafik Cesi. Untuk itu RE dihitung dulu. RE ini bilangan Reynolds ya. Ini adalah kecepatan yang kita peroleh tadi 0,2 meter dikalikan kedalaman aliran dibagi ya ini dibagi dengan mu. Ini ketemu 0,2 dikalikan 2 dibagi 10 pangkat min 6. Ketemunya 4 kali 10 min 6. R dibagi KS sama dengan H dibagi KS karena R sama dengan H ya. 2 sama dengan 0,08. Ketemunya 25. Dimasukkan dalam grafik. Ini adalah R per KS. Berarti kalau 25 kan letaknya ini ya antara 20 dan 30. Kemudian RE-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita cari di sini. R dibagi delta, ya ketemunya kira-kira ya di sinilah ya. 40-an lah. 40-an berarti ya
bisa diketahui bahwa dia termasuk hidrolik kasar. Ya, di sini kan hidrolik kasar. Ini adalah pendekatan yang lain, tetapi rekan-rekan sekalian untuk menjawab pertanyaannya tadi sudah bisa menggunakan ini ya, pendekatan ini, hidrolik kasar untuk rumus inilah, untuk menyelesaikan pertanyaan di soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk soal yang ketiga yang muncul di dalam tugas perseorangan. Jadi kita harus tahu bahwa kondisi aliran di sebuah penampang sungai itu senantiasa menyebabkan adanya gaya seret. Jadi material yang membentuk dasar sungai ini bisa terbawa, terseret. Nah, untuk itu tentu kita perlu melakukan perhitungan apakah material yang membentuk dasar sungai tadi akan terseret atau terbawa oleh aliran. Contoh soalnya begini. Satu sungai yang sangat lebar memiliki data-data sebagai berikut. Kemiringan alirannya adalah, kedalaman alirannya adalah H ya, sama dengan 2 meter. Kemiringan dasar sungainya S sama dengan 10 pangkat min 4. Kekasaran dasarnya adalah 0,8. Pertanyaannya apakah materialnya bergerak atau tidak? Maka untuk bisa menyelesaikan ini, kita perlu sekali lagi mengambil asumsi. Pertama, percepatan gravitasi, G sama dengan 9,81. Yang kedua, berat jenis material, kita anggap aja P. Dalam keadaan tersaturasi, maka rho dari material ini sama dengan 2.650 kg per meter kubik. Berat jenis air, rho sama dengan 1.000 kg per meter kubik. Oleh karena sungainya sangat lebar dan dianggap hidroliknya kasar, maka kita cari U asterix dulu. Tadi sudah diketahui rumusnya, U asterix sama dengan G kali H kali S di akar. Nah, ini tinggal dimasukkan ya, akar G kali H kali S ini sama dengan akar 9,81 dikalikan 2, ini adalah kedalaman aliran, dikalikan S, 10 pangkat min 4. Ketemunya 0,0443 meter per detik. Kita tahu diameter dari kekasaran butirnya adalah 0,8, maka ini kita masukkan ke dalam grafik. Nah, grafiknya ini untuk menemukan kecepatan kritis. Kita masukkan di sini ya. Coba kita lihat. Ini grafik yang dipakai. Tadi ke ukuran butirnya yang kita sebut sebagai rata ukuran butir kan 0,08 ya. Berarti kan di sini ya, ini 1 mm, ini 9 mm, ini 0,9, 0,8, 0,7. Ini 1 mm, berarti ini 0,1 mm. Antara 0,1 mm dengan 1 mm kita ketemu 0,8-nya di sini. Maka kita tarik ini ke atas, ya, karena kita mau mencari kecepatan kritikal. Kecepatan kritikal ini adanya di kiri ini. Kita masukkan, kita naikkan, kita tarik ke samping, ketemunya adalah 0,02 meter per detik. Jadi saya ulang lagi ya, ini ukuran rata butir yang membentuk dasar sungai 0,8 mm. Di sini perhatikan ini adalah 1 mm, ini adalah 0,1 mm. Maka 0,08 mm ini ada di sini. Ya, ini kita tarik garisnya lurus. Kurva yang membantu kita adalah kurva yang ini. Ya, masukkan lurus, tarik ke atas, ketemu dengan titik di kurva ini. Tarik ke samping, ketemunya adalah kecepatan kritikal 0,2 meter. Ini kalau kita kembali, maka kita ketemu kecepatan kritikalnya 0,02 meter. Oleh karena U critical lebih besar dari asterisk critical, maka butiran bergerak. Jadi sungai tersebut mengalami erosi. Ya, mengalami erosi. Ini harus kita ketahui. Oleh karena U critical lebih besar dari U asterisk critical, maka butiran bergerak. Atau rekan-rekan juga bisa menghitung dengan metode kedua, menggunakan gaya seret. Gaya seret sama dengan berat jenis air dikalikan G kali H kali S. G adalah percepatan gravitasi, H kedalaman aliran, S adalah kemiringan dasar sungai. 1000 ini adalah kilogram per meter kubik dikalikan 9,81 dikalikan 2 dikalikan 10 pangkat min 4.
Hasilnya adalah gaya seretnya sama dengan 1,92 Newton per meter persegi. Oleh karena kita tahu kekasaran butiran yang membentuk dasar sungai sama dengan 0,8 mm, kita masukkan kembali ke grafik. Di grafik ini, perhatikan lagi, ini adalah 1 mm, ini adalah 0,1 mm, maka diameter rata-rata butir 0,8 mm adalah di sini ya, persis di sini. Ini ditarik, naik ke atas, ketemu dengan kurva yang kedua. Ini adalah kurva yang menentukan gaya seret kritikal. Bacanya ke sisi kanan. Ditarik ke atas, ke sini, kemudian ditarik ke samping. Ketemunya adalah sekitar 0,4 Newton meter persegi. Ya, saya ulang ya. Jadi kekasaran butiran yang membentuk dasar sungai adalah 0,8 mm. Di sini ya letaknya 0,8 mm. Ditarik ke atas, ketemu kurva yang menentukan bacaan dari gaya kritis. Ditarik ke samping, ketemunya dibaca di sini critical force-nya adalah 0,4 Newton per meter persegi. Maka kembali ke sungai, kita tadi kalau sudah tahu ukuran D-nya adalah 0,8 mm, dimasukkan ke grafik ketemu tahanan kritikalnya 0,4 Newton meter persegi, karena gaya seret lebih besar dari gaya tahan kritikal, maka butirannya bergerak. Jadi hasilnya sama. Jadi barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini adalah cara untuk mengerjakan soal ketiga di dalam tugas perseorangan yang dibagikan. Jadi dengan demikian rekan-rekan sekalian, tentunya kalian sekarang sudah mendapatkan bahan atau cara untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah sampai di sini ada pertanyaan?